Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ini hari Jumat ya teman-teman, saya mau masak pecel lele untuk memasakkan kesukaan suami, dan suami kebetulan masih pemulihan pasca positif COVID, tapi sekarang sudah negatif, jadi masih belum kerja. Nah, lelenya tadi baru saya keluarkan dari kulkas ya teman-teman, jadi saya siram dengan air supaya menjadi suhu ruang. Dan sementara lelenya menjadi suhu ruang, di sini saya akan rebus untuk sambalannya terlebih dahulu. Ini bahan-bahannya ada tomat, cabai, kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Untuk takarannya sesuai selera aja ya teman-teman. Barangkali ada yang suka pedes banget, boleh ditambahkan cabai, atau nggak suka boleh dikurangi. Lalu tutup aja supaya cepat matang. Apinya api besar aja ya. Dan sementara kita menunggu sambalannya matang, kita siapkan untuk bumbu si lele tadi. Nah, ini bumbunya ada bawang putih, saya pakai jenis cutting supaya aromanya tuh khas dan kuat ya. Nah, setelah diparut seperti ini, kemudian diaduk-aduk terlebih dahulu. Mungkin teman-teman lebih suka ngulek, boleh kok diulek, tapi karena saya pengen lebih halus ya. Kalau diulek itu biasanya kalau saya nguleknya kurang halus, makanya saya pakai parut. Dan tambahkan garam, juga lada hitam. Sesuai selera juga untuk jumlah garamnya, karena selera orang kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang suka asin banget, ada yang gak suka terlalu asin, boleh disesuaikan aja. Nah, setelah dicampurkan semua bumbunya, lalu masukkan ke lele yang sudah menjadi suhu ruang. Terlebih dahulu lelenya sudah diperasi dengan jeruk nipis. Saya pakai tangan aja supaya lebih merata ya teman-teman. Kalau pakai sendok juga bisa sih, cuman yang saya tahu memang kurang rata, jadi saya pakainya pakai tangan ngaduknya sambil diremas-remas. Dan kalau pakai tangan bisa memasukkan bumbunya itu sampai ke dalam isi perutnya dan insangnya. Nah, kita biarkan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Di sini saya masaknya pakai 2 tungku, jadi kesana kemari ya teman-teman, supaya lebih cepat selesai gitu ya tugas kita. Ini fungsinya direbus itu supaya nguleknya mudah. Kalau misalnya teman-teman mau mentah-mentah langsung di blender juga bisa sih sebenarnya, tapi saya lebih suka dengan proses seperti ini. Jadi direbus dulu, kemudian diulek. Itu nguleknya tuh sebentar banget karena udah empuk. Dan saya membumbuinya juga di mangkok sekaligus, ada garam dan kaldu jamur. Tambahkan gula merah sedikit, lalu diulek aja. Nah, seperti ini hasilnya. Dan tambahkan sedikit terasi, lalu ulek kembali hingga tercampur rata semuanya. Setiap orang biasanya memiliki sambal favorit masing-masing ya. Ada yang gak suka diterasiin, ada juga yang gak suka ditomatin gitu ya. Tergantung selera aja sih. Ini saya resep saya sendiri, jadi sukanya begini. Nah, sementara itu kita goreng untuk lelenya karena lelenya sudah meresap, udah 20 menit. Jadi saya goreng. Maaf ya kalau wajannya kurang celing karena wajannya tipis banget. Jadi kalau misalnya dipakai menggoreng itu langsung hitam gitu, padahal nyucinya itu sampai digosok-gosok pakai kawat itu ya, penggosok kawat khusus gitu. Tapi ya gini deh, tapi ini bersih kok. Nah, sementara kita nunggu lele kering, yang tungku satunya lagi dipakai menggoreng sambal. Cepat selesai, jadi tungku yang satu main, yang satunya juga sibuk dipakai. Nah, ini saya tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Nah, sambalnya sudah matang. Ini tuh bisa diawetkan loh teman-teman, bisa bertahan selama 1 minggu.
Lalu kita beralih lagi ke lele yang sudah kering, di satu sisi kita balikin seperti ini ya teman-teman. Nah kalau untuk goreng lele itu sendiri saya pakai apinya kalau Rinnai itu full ke bawahin gitu ya, jadi tidak hangus ya, keringnya merata dan ya gitu bagus gitu ya hasil gorengannya. Nah, kalau saya goreng lele itu suka menjerot-menjerot minyaknya, kenapa ya? Saya juga bingung. Kecuali ditelurin gitu bagian ininya, apa permukaannya sebelum digoreng. Tapi karena saya pengennya utuh seperti ini, jadi saya nggak pakein telur. Biasanya ditutup baru aman. Tapi yaitu belum tahu solusinya ketika lele digoreng supaya tidak menjerot itu harus bagaimana. Dan selanjutnya untuk minuman suami saya bikinin es jeruk. Ini jeruknya jeruk peras ya teman-teman, jadi agak asam-asam manis gitu. Dan sudah saya isi dengan es batu juga setengah gelas dan kita peras aja seperti ini. Ini sesuai selera suami ya teman-teman. Dan biasanya kalau siang-siang minum es jeruk itu enak banget, apalagi dengan pecel lele. Beh, seger. Nah, saya tambahkan madu 3 sendok makan kurang lebih untuk rasa manisnya. Jadi si jeruknya itu kan asam kalau nggak ditambahin gula, tapi pengganti gulanya saya pakai madu supaya lebih sehat. Dan saya tambahkan air untuk full menjadi 1 gelas, karena kalau misalnya tidak ditambahkan air jumlahnya cuma setengah gelas per 5 jeruk ya. Selanjutnya untuk lalapannya saya pakai 2 macam aja, yaitu mentimun dan kol. Untuk timunnya saya kupas dan saya iris-iris. Nah ini saya makannya akan di depan ya teman-teman. Baik teman-teman, walaupun sederhana tetapi kita selalu bersyukur dan bahagia. Hanya nasi, lele, lalapan, sambal, dan es jeruk pun bareng-bareng. Tetapi Masya Allah, Alhamdulillah nikmat sekali teman-teman.